I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kompetensi pedagogik guru, yaitu salah satu mata kuliah profesi pendidikan yang diasuh oleh Bapak Dr. Haji Rudi Suryadi MAG yang terhormat. Baik, kita awali dengan pengertian kompetensi pedagogik. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik merupakan penguasaan dasar ilmu pendidikan dalam mengelola kegiatan belajar siswa, mulai dari memahami karakteristik pendidik, peserta didik, maksudnya mengembangkan potensi, evaluasi, hingga berpengaruh pada tinggi rendahnya motivasi belajar siswa. Meskipun ada banyak kompetensi yang perlu dikuasai, namun kompetensi pedagogik bisa dikatakan sebagai penguasaan dasar dan wajib dipelajari oleh pengajar, oleh pendidik yang tujuannya meningkatkan prestasi belajar siswa. Kompetensi pedagogik guru juga memiliki tujuan, tapi tujuan kompetensi pedagogik bagi guru bukan hanya tentang mengetahui cara menyusun program pembelajaran yang baik, tapi seorang guru harus bisa membantu perkembangan peserta didik agar mereka siap berbaur ke dalam masyarakat dan menemukan jati dirinya. Selain itu, dapat memuaskan rasa keingintahuan siswa, melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat hingga membantu siswa untuk menjadi pribadi yang baik. Apabila guru tidak dapat menguasai kompetensi pedagogik, tentu saja akan menimbulkan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pedagogik diantaranya yaitu motivasi belajar siswa turun akibat cara pengajaran yang kurang baik. Interaksi guru dan peserta didik menjadi terhambat. Guru dinilai belum mampu untuk melakukan perancangan dan perencanaan proses pembelajaran, dan juga keterampilan mengajar belum sesuai standar dikarenakan kurangnya pengalaman atau latar belakang pendidikan sarjana non-pendidikan. Guru juga belum mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal. Nah, di sini juga saya akan membahas sedikit tentang beberapa indikator atau aspek pedagogik guru yang harus kita sebagai pengajar, sebagai pendidik memahami atau dapat dipahami oleh kita sendiri. Menguasai karakteristik dan pemahaman peserta didik. Nah, seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajarkan materi semata, tapi juga harus paham tentang karakteristik setiap muridnya, mulai dari intelektual, emosional, fisik, spiritual, hingga moralnya. Jika ada murid yang memiliki kelainan fisik, maka seorang guru tidak boleh merendahkan atau membedakannya dengan murid lain. Seorang guru harus bisa memberikan kesempatan murid tersebut untuk mendapatkan cara belajar yang sama. Bisa menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru juga harus bisa memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran dan memastikan bahwa semua siswa memahami materi yang disampaikan. Selain itu, guru harus tahu bagaimana membangkitkan motivasi belajar siswa, mengembangkan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Nah, pada bagian ini, guru harus bisa menyusun modul ajaran mengikuti model kurikulum yang diikuti. Kemudian, guru dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan tujuan sesuai usia dan kemampuan peserta didik, serta dapat mengimplementasikan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Melaksanakan kegiatan belajar yang mendidik. Nah,
guru juga harus bisa melakukan kegiatan belajar, mengikuti rancangan yang sudah diatur dan dapat membantu proses pemahaman materi jadi lebih mudah kepada peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat berbeda dan bukan menghakimi pendapatnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat memilih teknik pengajaran yang bervariasi dan menggunakan alat bantu mengajar agar peserta didik semakin tertarik. Mengembangkan potensi peserta didik. Nah, guru dapat membuat analisis dari nilai siswa dan mengelompokkannya berdasarkan tingkat kemajuan peserta didik. Secara aktif, guru juga dapat membantu proses belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa. Meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan peserta didik. Metode pembelajaran tanya jawab setelah pemberian materi pelajaran bisa dilakukan untuk membentuk interaksi dan menguasai pemahaman peserta didik. Selain itu, agar komunikasi dapat terjalin dengan baik antara guru ke peserta didik, pengajar dapat membuat sistem fokus group discussion secara timbal balik supaya peserta didik mampu terbuka dan lebih percaya diri. Guru harus mendengarkan pertanyaan dan pendapat mereka tanpa interupsi atau mempermalukan pertanyaan yang diajukan. Melakukan penilaian dan evaluasi. Nah, guru itu harus dapat melakukan penilaian menggunakan berbagai teknik, kemudian mengevaluasinya. Apabila hasil evaluasi mengalami masalah, makalah modul pembelajaran harus diubah untuk memperbaiki tujuan pembelajaran nasional. Selain itu, guru dapat memanfaatkan saran dari peserta didik mengenai materi atau teknik pengajaran yang kedepannya bisa jadi lebih baik. Dengan menanyakan atau bertanya kepada peserta didik metode pembelajaran apa yang mereka inginkan, kita akan tahu, oh, peserta didik kita menginginkan metode pembelajaran seperti ini, menginginkan metode seperti ini. Nah, dengan kita sudah mengerti, memahami apa yang peserta didik kita inginkan, kita akan bisa memberikan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa semangat belajar dalam diri mereka. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang kompetensi pedagogi guru. Semoga dari video ini memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.